Gaya hidup belum kelar, tidur. Oh, tidur. Kurang tidur itu membuat kulit wajah jadi kusam, kering, terus mata jadi bengkak gitu ya. Jadi tidur itu erat kaitannya dengan glowingnya wajah. Oke, artinya makin lama tidur makin cerah dong wajahnya. Kalau kulit wajahnya mau bagus, nggak berkerut, tidurnya telentang. Karena kalau kita miring ke kiri, bagian kiri akan kegencet kan. Nah, kita miring ke kanan, bagian kanan akan kegencet. Jadi bagian area-area wajah yang banyak ekspresi wajah atau ketekuk gitu ya. Kalau berulang-ulang terus itu bisa menimbulkan kerut. Untuk polusi udara, Dok, masih bisa diakalin. Oke deh, keluar rumah, naik mobil gitu ya, nyampe kantor, turun, ini masih bisa diminimalisir. Tapi bagaimana dengan air? Ini kan agak sulit nih, Dok. Kalau air di rumah misalnya memang sudah kurang baik, masa harus pakai air galon gitu setiap hari untuk mandi, untuk cuci muka? Agak susah memang menjawab ini. Mari kita serahkan kepada pemerintah untuk menjawab pertanyaan ini. Gak ada jawaban lain ya? Iya, gak ada jawaban. Enggak sih, ada sih. Pakai penyaring air misalnya. Oh, oke, pakai filter. Atau kalau gitu ya? kulit wajahnya memang betul-betul sensitif, mungkin untuk wajah ya itu pakai air galon. Agak lebih boros di galon, tapi demi kulit yang lebih sehat ya. Iya, karena sebenarnya nih konon kabarnya kalau air yang dari, nggak boleh nyebut merek ya, pokoknya air yang sudah keluar dari pemerintah itu harusnya udah steril. Tapi mungkin pipa-pipanya ada yang bocor, karat-karat, atau mungkin ada lumut, ada kotoran dan sebagainya. Yang jelas paling gampangnya gini, kalau nggak bisa langsung diminum dari keran, berarti belum bagus. Oh, oke. Artinya kalau kerannya udah tap water gitu yang bisa diminum, itu artinya aman untuk kulit. Iya, gitu ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut nih, Dok. Apakah ada faktor lainnya juga yang bisa mempengaruhi kulit supaya terlihat lebih awet muda? Paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari. Iya, jadi memang yang seperti BTS kita bicarakan, gitu ya. Sinar matahari itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi bagus untuk membantu kita vitamin menjaga D, gitu mood, ya, dan vitamin D gitu. Tapi jemur baju, ibu-ibu biar banget, cepat kering ya. Ibu-ibu banget. Tapi di sisi lain, paparan sinar matahari terutama yang berlebihan itu bisa mempercepat kulit kita jadi lebih tampak lebih tua gitu. Nah, Dok, ini kalau ngomongin soal matahari tadi kan terpapar, ini cukup bahaya ternyata untuk kulit. Nah, tanda-tandanya apa sih, Dok, kalau ternyata kulit kita ini rusak akibat sinar matahari? Sebenarnya nggak cuma gara-gara sinar matahari aja. Intinya tanda-tanda penuaan pada kulit itu adanya bercak, adanya kerut, adanya garis-garis halus gitu, adanya kelihatannya tuh kulitnya kayak berubah warna, kayak kusam, kayak kering gitu. Itu semua merupakan gejala-gejala awal, tanda-tanda awal dari mulai menuanya si kulit. Terus beberapa tempat udah mulai kehilangan volumenya. Jadi mulai kayak, kan kalau udah mulai kayak kendur gitu ya. Gitu, terus kulitnya kayak jatuh, wajahnya kayak jatuh itu yang Hans bilang kendur, itu juga tanda-tanda dari penuaan. Oke, kalau begitu gimana cara pencegahannya, Dok? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi efek-efek yang tadi dokter sempat sebutkan? Kalau dilihat dari faktornya nih, kalau dari gen sama dari umur kan nggak bisa diapa-apain. Iya, sulit ya, udah nggak bisa dirubah ya. Tapi dari lingkungan bisa diapa-apain kan. Lingkungan kan tadi paparan sinar matahari. Nah, cara mengatasinya kalau misalnya kita keluar rumah gitu, ya jangan pas lagi matahari terbit. Agak sulit nih, Dok, buat orang-orang yang aktivitasnya nggak usah kerja dong, gitu, susah banget ya. Ya udah, kalau misalnya mau beraktivitas di bawah sinar matahari, usahakan tidak lama-lama. Terus pakai payung, pakai topi, pakai kacamata yang anti UV semuanya. Dan sekarang ini banyak tren-tren pakaian yang ada anti UV-nya. Iya, betul. Gitu. Payung juga ada yang payung anti UV. Kok kita nggak jualan ya? Coba box nomor berapa? Di bawah 32 ya, nanti 32. dilihat. Harga menjelang akhir tahun kita diskon 50%. Oh, masih dilanjut loh ya. Ya, kuponnya ada di atas ya, sahabat Sonora, langsung diklaim ya.
Jadi kotak Oke. 32 itu yang hijau. Yang Kalau warna merah pink. 31. Oh, ya merah 31 ya. Kan merah dan hijau. Terus tadi udah paparan sinar matahari, kemudian kenakan sunscreen, tabir surya kalau mau keluar. Terus polusi. Nah, kalau polusi memang agak susah Iya, iya. Polusi udara. Kalau lagi mau keluar rumah, dicek dulu polusi udaranya. Kan banyak tuh sekarang ada berapa gitu ya? aplikasi, Iya, ada berbahaya dari atau IQR itu tidak bisa ya. gitu. Kalau misalnya lagi berbahaya dan nggak penting-penting banget, Mbok ya jangan pergi dulu. Tapi kalau misalnya terpaksa harus pergi, kalau nggak pergi nanti dipecat gitu, ya udah pergi aja. Tapi kalau bisa tutupi wajah. Terus kalau misalnya udah selesai sampai di rumah cepet-cepet mandi, cuci muka gitu. Tapi nggak usah digosok kenceng-kenceng, karena kalau kita gosok kenceng-kenceng malah jadi tambah keriput. Oke. Karena ada orang yang cuci muka kan kayak cuci muka mantan gitu kan. Agak-agak bersemangat ya, pakai energi banyak ya. Tapi Dok, sebenarnya ada nggak sih cara-cara alami untuk kita bisa merawat wajah supaya terlihat lebih awet muda? Kalau tadi kan pakai sunscreen gitu kan dari luar kimia ya, Dok gaya ya. hidup. Gaya hidup tadi ya, banyak minum Gaya hidup, gitu ya. makannya, minumnya, tidurnya, stresnya, posisi tidurnya gitu. Itu kan alami semua. Tapi bahan-bahan alami misalnya contoh kalau rambut kan kita bisa pakai kayak misalnya lidah buaya nih, Dok. Buat muka sebenarnya ada nggak sih misalnya dioles madu gitu atau dioles apa? Dioles madu belum pernah denger sih. Lengket iya ya. Tapi mungkin bisa ya. Tapi yang pernah saya baca itu bisa menggunakan susu full cream ditaruh sebagai pelembab gitu. Tapi dibilas ya. Jadi bersihkan dulu wajah, udah bersih, keringkan, terus ambil susu yang full cream ya, jangan yang low fat. Low fat tapi yang milk harus gitu ya. yang full cream Harus karena yang full kita cream, mau ya. memanfaatkan minyaknya, kadar minyaknya yang dari susu itu. Terus tinggal dipoporin apa tuh? Ya, dioleskan gitu ya. Dioleskan ke wajah, ditunggu sampai kering, mungkin 15 menit sampai setengah jam, terus dibilas dengan air dingin. Oke, Itu bagaimana bisa. dengan timun, Dok? Ini banyak orang yang pakai timun. Ini Apa aja boleh. apa Pakai aja tomat boleh? juga Pakai boleh. tomat juga boleh ya. Asal Nanti jangan semua saus tomat. buah-buahan dan saya. Jangan saus tomat ya. Timun tadi juga bisa ternyata, Dok. Ya. Nah, mungkin ada lagi nggak bahan-bahan alami lain yang bisa digunakan? Ini bahan alami zaman dahulu kala. Apa tuh, Tapi Dok? manjur. Apa nih? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Tapi bukan minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapa. Beda. Kalau minyak kelapa sawit habisnya digoreng. Iya. Crispy ya. Jadi kering gitu ya. Iya benar, minyak kelapa bisa Oke. digunakan. Minyak kelapa ini cara penggunaannya artinya sama ya, Sama. dioleskan lalu dibiarkan setelah itu dibilas ya. Iya. Oke, terakhir nih, Dok, mungkin kesimpulannya apa yang bisa disampaikan untuk kita bisa merawat wajah supaya tetap awet muda? Pakai filter yang banyak. Nasehatnya mudah, Mudah, simple dan murah ya. Iya, beli filter yang baik kualitasnya, beli handphone Yang bagus ya bagus supaya mulus ya. filternya, iya. Baik, kalau begitu nggak kerasa ini sudah banyak informasi yang kita bincangkan di kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang telah setia menyaksikan, dan buat Anda yang merasa informasi-informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share agar video ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan Dr. Santi juga terima kasih untuk kesempatannya kali ini, dan seperti biasa jangan lupa Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day.